Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan penuh semangat, mari kita lanjutkan pembelajaran mengenai persamaan diferensial biasa. Kali ini dengan topik persamaan diferensial biasa, linear orde 2 non-homogen, dan metode koefisien tak tentu. Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana tentang menyelesaikan persamaan linear orde 2 yang homogen. Apa beda homogen dan non-homogen? Silahkan dibuka buku ataupun catatannya tentang hal tersebut. Sekarang, kita akan memulai menyelesaikan PDB linear orde 2 non-homogen dengan metode yang pertama, yaitu metode koefisien tak tentu atau undetermined coefficient. Nah, eh, definisi fungsi koefisien itu, sebentar ya, definisi dari apa yang disebut sebagai definisi dari fungsi koefisien tak tentu itu? Kalau di buku dia disimbolkan dengan UC ya, UC, undetermined coefficient, UC. Kita menyebut sebuah fungsi sebagai sebuah fungsi koefisien tak tentu jika memenuhi salah satu ketentuan berikut. Ada dua ketentuan yang harus dipenuhinya. Yang pertama, fungsi itu berbentuk X pangkat N, di mana N merupakan sebuah bilangan bulat positif atau 0. Lalu yang kedua, fungsi itu bisa juga berbentuk E pangkat AX, di mana A adalah sebuah konstanta dan tidak sama dengan 0. Ini ada yang tinggal ya, di mana A adalah gitu ya, sebuah konstanta dan tidak sama dengan 0. Atau dia juga fungsi yang berbentuk sin BX tambah C, di mana B dan C adalah konstanta dan B tidak sama dengan 0. Atau fungsi cos BX tambah C, sebuah fungsi yang terbentuk dari hasil perkalian finit dari keempat bentuk pada poin 1 di atas. Jadi kalau kita melihat suku non-homogen dari PD linear orde 2 tersebut, kalau fungsi non-homogennya itu berbentuk X pangkat N atau E pangkat AX atau sin BX tambah C atau cos BX tambah C, atau perkalian finit dari keempat fungsi ini, maka itu kita sebut sebagai fungsi koefisien tak tentu. Oke? Nah, definisi dari himpunan koefisien tak tentu dari fungsi koefisien tak tentu. Kita misalkan sebuah fungsi f merupakan fungsi koefisien tak tentu. Maka akan ada himpunan dari koefisien tak tentu tersebut. Diberikan sebuah fungsi koefisien tak tentu f, lalu himpunan fungsi-fungsi yang terdiri dari fungsi f itu sendiri dan semua fungsi koefisien tak tentu bebas linier yang turunannya berturut-turut dari f adalah perkalian konstan atau kombinasi linier disebut sebagai himpunan koefisien tak tentu dari f. Nah, ini mungkin tidak perlu dihafal ya. Kalau mau mengingat ini ya lihat lagi ke sini, tidak perlu dihafal atau lihat ke bukunya. Yang perlu diingat adalah kita memiliki fungsi UC juga memiliki UC setnya. Jadi ada UC function, ada UC setnya atau himpunan UC-nya. Ini dia yang pertama. Kalau fungsi itu berbentuk X pangkat N, atau E pangkat AX, atau sin BX tambah C, atau cos BX tambah C, ini adalah fungsi koefisien tak tentu. Atau perkalian dari yang empat ini. Nah, ini kan perkalian yang pertama dengan yang kedua, ini dia. Ini perkalian XN dengan ini. Ini perkalian XN dengan ini. Ini perkalian E pangkat AX dengan sin. Lalu ini dengan ini, gitu ya. Atau perkalian ketiganya. Ini dikali ini dikali ini. Atau ini dikali ini dikali ini. Jadi ada 7 bentuk ini. Kalau dia bentuk fungsi X pangkat N, maka UC setnya ini. X pangkat N kurang 1, X pangkat N kurang 2, dan seterusnya sampai 1. Ini X pangkat 0 kan? X pangkat 0 itu sama dengan 1. Kalau dia E pangkat AX, maka UC setnya adalah E pangkat AX. Kalau ini, UC setnya adalah ini.
Ini ada di buku ROS, atau ini bisa saudara screenshot juga. Ini tidak bisa dihafal ya memang, dan di screenshot coba ini untuk membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan PDB, orde 2 linier, non homogen dengan metode koefisien tak tentu. Oke, langkah-langkah untuk menentukan. Jadi, kalau dia non homogen, PD liniernya, maka solusi umumnya itu bisa kita tentukan dengan mencari terlebih dahulu solusi homogennya atau solusi komplementernya, ditambahkan dengan solusi partikulirnya. Kalau solusi homogennya, seperti video yang sebelumnya, ada 3 kemungkinan ya. Tentukan persamaan parameternya, tentukan akar-akarnya, lalu tentukan solusi kasus 1, kasus 2, kasus 3, tergantung dari jenis akarnya. Akar kembar, akar real berbeda, atau akar kompleks. Ada rumus-rumus menentukan solusi Y-nya. Itu disebut dengan Y homogennya nanti. Nah, sekarang menggunakan koefisien tak tentu itu untuk menentukan solusi partikulir atau YP. Kita simbolkan dengan YP. Ada 5 langkah yang perlu dilihat. Langkah pertama, kita tentukan himpunan UC-set untuk setiap fungsi koefisien tak tentu itu. Lalu yang kedua, kita misalkan salah satu UC-set yang berbentuk, misalkan, bukan kita misalkan ya, jika andainya salah satu UC-set yang terbentuk itu identik sebagian atau seluruhnya termasuk dalam UC-set yang lain, maka dalam hal ini kita bisa menghapus atau tidak mengikutkan UC-set tersebut dalam tahap berikutnya. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, misalkan sekarang salah satu dari UC-set ini termasuk satu atau lebih anggota yang merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen yang sesuai. Jika demikian, kita mengalihkan setiap anggota UC-set tersebut dengan pangkat integral positif terendah dari X. Sehingga himpunan yang direvisi tidak akan berisi anggota yang merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen yang sesuai. Yang keempat, berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, maka kita memperoleh beberapa UC-set asli yang tidak dihilangkan pada langkah 2 maupun tidak membutuhkan revisi pada langkah 3. Lalu, kita mendapatkan juga UC-set yang direvisi tertentu yang dihasilkan dari revisi pada langkah 3. Lalu yang kelima, sekarang kita bentuk kombinasi linier dari semua himpunan kedua kategori ini dengan koefisien konstan yang tidak diketahui atau koefisien yang tidak ditentukan. Lalu, langkah berikutnya kita tentukan koefisien yang tidak diketahui ini dengan mensubstitusikan kombinasi linier yang dibentuk pada langkah 4 ke dalam persamaan diferensial yang ada pada soal. Kalau melihat ini saja, mungkin pusing ya. Tapi dalam contoh soal nanti akan kita pahami satu persatu. Ini juga tolong di screenshot. Contoh 1. Tentukanlah solusi umum PD berikut. Nah, lihat. Ini adalah PD linier kan? Ya, PD linier. Lalu ordenya berapa? Orde 2. Homogen atau tidak? Tidak homogen, karena tidak 0 ya. Kalau yang homogen itu adalah ini sama dengan 0, itu homogen. Kalau seperti ini ya bentuknya ini bukan non homogen namanya. Nah, yang pertama penyelesaiannya, sebelum kita masuk ke langkah-langkah menentukan solusi partikulir, solusi umum dari PD ini yang solusi umumnya adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikulir. Y homogen itu apa? Pertama, kita tentukan solusi komplementernya. Apa itu solusi komplementer? Yaitu solusi umum, maaf ya, tipu. Yaitu solusi umum dari PD homogen yang bersesuaian dengan PD pada contoh 1 ini. Kalau begitu, kalau PD non homogennya ini, maka PD homogennya apa? PD homogennya adalah Y double aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3Y sama dengan 0.
Inilah dia PD homogen yang bersesuaian dengan PD pada contoh ini. Kalau sudah seperti ini, maka langkah-langkah seperti pada video sebelumnya bisa saudara kerjakan. Apa itu? Yang pertama, kita tentukan persamaan karakteristiknya, bukan parameter tadi ya, maaf. Persamaan karakteristiknya. Ini berarti M kuadrat dikurang 2M dikurang 3 sama dengan 0. Ini dia. Lalu apa? Kita tentukan akar-akar karakteristiknya. Akar-akar karakteristiknya apa? Ya, cari ya, bisa difaktorkan, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Maka kita dapatkan M1 sama dengan 3, M2 sama dengan min 1 dari sini. Karena dia dua akar yang berbeda, akar real yang berbeda, maka kasus 1 ini. Sehingga solusi homogennya, YH-nya, atau solusi komplementer, ada sebagian buku menulis YC, solusi komplementer. Itu adalah solusi homogen. Kalau Bapak menyimbolkannya dengan YH. Sehingga solusi homogennya adalah, sesuai dengan rumus yang ada pada video sebelumnya, kalau M1, M2-nya berbeda, maka dia seperti ini. C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat min X. Ini YH. Sekarang kita ingin mencari YP, solusi partikulir, atau solusi khusus, yang bisa kita cari dengan metode koefisien tak tentu, melalui 5 langkah yang ada tadi. Kita lakukan langkah per langkah. Pertama, kita lihat suku non-homogennya, yang ini. Suku non-homogennya ini, langkah 1, kita perhatikan bahwa suku non-homogennya adalah kombinasi linier 2E pangkat X dikurang 10 sin X. Yang tadi itu ya. Maka, ini terdiri dari fungsi UC yang pertama E pangkat X, koefisien tak tentu E pangkat X, dan yang ini sin X. Sehingga UC setnya adalah S1-nya itu adalah E pangkat X, S2-nya adalah sin X dan cos X. Dari mana ini datangnya? Nah, ini lupa tadi nih, sebentar. Lihat ke tabel. Lihat ke tabel yang tadi. Kalau E pangkat X, UC setnya adalah E pangkat X juga. Kalau sin X, maka dia UC setnya adalah sin X, cos X. Di mana dia itu bisa kita lihat? Mari kita kembali ke sini. Yang tadi adalah, yang pertama adalah E pangkat 1X. Kalau dia E pangkat 1X, maka UC setnya adalah E pangkat 1X juga. Satu nggak ditulis, maka dia menjadi E pangkat X. Terus yang satu lagi tadi adalah sin X. Sin X itu seberapa tadi? Tambah 0 ya. Maka dia tetap ditulis seperti ini, sin dan cos. Lihat bentuk ini. Kalau dia sin, tadi ya bentuk kita sin, maka UC setnya seperti ini. Kita kembali ke soal, ke contoh soal kita. Kita lihat, ini adalah sin X. Sin X ini berarti B sin 1X tambah 0. Ya kan? B-nya 1, C-nya 0. Ya. Sin 1X tambah 0. Maka UC setnya adalah, untuk yang E pangkat X itu UC setnya E pangkat X. Untuk yang sin X ini, UC setnya adalah sin X cos X. Kalau di tabel dia BX tambah C, Pak. Ya, B-nya 1, C-nya 0. Maka dia sin X cos X saja. Langkah 1 kita selesai. Langkah 1 sekali lagi untuk YP, perhatikan suku non-homogennya. Lihat dia tersusun dari koefisien tak tentu apa. Lihat ke tabel untuk mencari UC setnya. Lalu yang pertama kita simbolkan S1, set yang pertama, lalu set yang kedua. Sekarang kita lihat langkah 2. Perhatikan S1 dan S2. Keduanya ini tidak identik. Tidak identik, tidak sama ya. Dan tidak juga merupakan bagian satu sama lain. Artinya, EX ini bukan anggota S2, sin X dan cos X itu juga bukan merupakan anggota S yang pertama. Maka kedua-duanya tidak perlu kita hilangkan ataupun tidak perlu kita rubah. Ini langkah kedua ya. Artinya tetap S1-nya tetap, S2-nya tetap. Sekarang langkah ketiga.
Perhatikan bahwa E pangkat X dan sin X maupun cos X tidak terkandung dalam solusi komplementer atau YH yang sudah didapatkan tadi. YH kita berapa? YH kita ini. Tidak ada E pangkat X di sini kan? Tidak ada sin X ataupun cos X di sini. Maka langkah ketiga tidak perlu dilakukan. Kita tidak perlu merevisi himpunan kita ini. Sehingga di langkah yang keempat, kita memiliki dua UC set, yaitu S1 dan S2. Kemudian kita bentuk kombinasi linearnya dengan koefisien tak tentu A, B, C, dan seterusnya kalau dibutuhkan. Kalau di kita cuma butuh A, B, C saja untuk menjadikannya seperti ini. A, E pangkat X ditambah B sin X ditambah C cos X. E pangkat X adalah S1, sin X dan cos X itu adalah anggota S2. Setiap anggota atau elemen-elemen dari kedua himpunan ini kita kombinasi linearkan dengan menggunakan koefisien tak tentu A, B, C. Oke. Lalu langkah 5, kita substitusikan YP ini beserta turunannya kepada PD yang ada di contoh. Jadi kita cari dulu turunan pertama. Turunan pertama dari ini apa? Turunan AE pangkat X adalah AE pangkat X. Turunan B sin X adalah B cos X. Turunan C cos X adalah min C sin X. Ini dia. Turunan ini. Turunan B sin X adalah B cos X. Turunan C cos X adalah min C sin X. Kita turunkan sekali lagi. Ini turunannya tetap AE pangkat X. Ini menjadi min B sin X. Ini menjadi min C cos X. Turunan ini adalah ini. Turunan ini adalah ini. Turunan ini adalah ini. YP aksen dan YP double aksen ini kita substitusikan ke PD awal. Ini dia PD awal kita. PD awal kita kan Y double aksen kurang 2Y aksen kurang 3Y sama dengan 2E pangkat X kurang 10 sin X. Y double aksen kita substitusikan dengan YP tadi. Ya, ini YP. Oh, maaf, bukan YP ya. YP double aksen. Ini dia YP double aksen. Nih. YP double aksen ini kita masukkan ke semua ini kita masukkan sesuai dengan PD yang tadi. Ini YP double aksen dikurang 2 YP aksen dikurang 3Y dikurang 3 YP sama dengan 2E pangkat X kurang 10 sin X. Kita atur letak ini supaya lebih mudah untuk diolah. Kita samakan yang bisa disamakan letaknya, kita olah ya, kita buka kurungnya gitu, kita kalikan ke dalam sehingga kita peroleh min 4AE pangkat X. Nih, AE pangkat X, lalu di sini ada lagi min 2AE pangkat X, di sini ada min 3AE pangkat X. Semuanya kita kelompokkan sehingga menjadi min 4AE pangkat X. Nih ya. Sekarang yang sin X lagi lihat. Sin X ini juga ada sin X di sini. Min 2 C sin X, min kali min positif. Di sini juga ada sin X, min 3 B sin X. Sehingga dia menjadi min 3B-nya sudah digabung dengan min B, menjadi min 4B, ditambah 2C. Sin X. Begitu juga dengan cos X kita kelompokkan. Nah, ini saudara bisa sendiri nih ya. Ini nanti Bapak berikan PDF-nya sehingga bisa dilihat kembali. Lalu sama dengan yang ini. Nah, kira-kira sudah terbayangkah apa yang mau dilakukan? Ya, betul. Kita akan mencari koefisien-koefisien ini. Ini sudah ini ya setara sebanding dia. Maka kita peroleh min 4A ini sama dengan 2. Karena sama-sama E pangkat X, maka min 4A ini sama dengan 2. Ini dia. Min 4B tambah 2C sama dengan min 10. Kenapa? Ini sama-sama sin X. Sehingga min 4B tambah 2C ini sama dengan min 10. Min 4C kurang 2B ini, min 4C kurang 2B, cos X, karena cos X-nya 0, koefisiennya di sini 0,
maka dia sama dengan 0. Dari ini semua, kita bisa menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita peroleh A-nya adalah min setengah, saudara yang cari ya. Kenapa A min setengah? Ya udah, ini min setengah nih kan. Lalu B-nya 2, C-nya min 1. A, B, dan C ini kemudian kita substitusikan ke YP yang sudah kita dapatkan di langkah 4 tadi. Maka kita lihat YP kita tadi ini dari langkah 4 kita dapatkan. Lalu dari langkah 5 kita punya A, B, dan C. Kita substitusikan ke sini. Maka kita menjadi YP-nya menjadi min setengah E pangkat X ditambah 2 sin X dikurang cos X. Ini YP. Sehingga solusi umum dari PD pada contoh 1 ini adalah gabungan dari Y homogen dan Y partikulir ini. Y homogennya tadi adalah C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat min X, lalu ditambah dengan ini, dengan YP. Min setengah E pangkat X tambah 2 sin X kurang cos X. Inilah dia solusi umum dari PD pada soal kita. Pertama, tentukan solusi homogennya, lalu tentukan 5 langkah, gunakan 5 langkah untuk menentukan Y partikulirnya atau YP. Langkah pertama, lihat suku non homogennya, lihat koefisien tak tentu yang ada di situ. Undetermined koefisien, fungsi koefisien tak tentunya. Lalu kita cari UC setnya. Kita lihat tabel. Lakukan langkah 2. Kalau set yang kita bentuk itu ada yang anggota elemennya itu di 2 tempat, maka itu bisa dihapus. Jadi dia tidak boleh ada satu anggota itu tergabung di elemen yang himpunan yang lainnya. Lalu langkah 3, kita lihat solusi homogen, kita lihat himpunan tadi. Kalau ada anggota himpunan itu yang terkandung di dalam himpunan di dalam Y homogen, maka kita perlu merevisi di langkah 3. Lalu setelah itu kita lakukan langkah 4, membentuk kombinasi linearnya. Lalu langkah 5, mensubstitusikan dan mencari nilai-nilai koefisien tak tentu yang dimisalkan tadi. Lalu solusi umumnya adalah YH ditambah YP. Ini contoh yang pertama, yang mana langkah 2 dan 3-nya tidak diperlukan. Contoh berikutnya agak lebih rumit dari yang tadi. Contoh yang kedua, tentu pertama cari solusi homogen. Bagaimana cara mencari solusi homogen? Buat persamaan karakteristik, cari akar-akarnya, lalu gunakan 3 jenis rumus tadi. Apakah akar real berbeda, akar tunggal atau akar kembar, atau akar kompleks. Itu dapat YH-nya. Kemudian, lihat suku non-homogennya. Nah, ini agak banyak di sini ya himpunan yang akan dibentuk. Ada 4 ini. X pangkat N, E pangkat AX, perkalian antara E pangkat N dan E pangkat AX. Lalu ini E pangkat 3X. Ada 1, 2, 3, 4. Penyelesaian, nah ini yang homogen ya, tidak Bapak jelaskan satu persatu. Dapat solusi homogennya ini. Suku non-homogennya adalah 2x kuadrat tambah E pangkat X tambah 2x E pangkat X tambah 4 E pangkat 3x. Maka fungsi-fungsi UC-nya adalah X pangkat 2, ini kan, E pangkat X, X E pangkat X, dan E pangkat 3x. Oke. Sebelum ini, kita lihat di sini. Ini ya, tabelnya tadi, kita pedomani. Lalu kita punya X pangkat 2, E pangkat X, X kali E pangkat X, dan E pangkat 3X. Maka himpunan yang pertama, kalau dia X pangkat 2, berarti yang ini. X pangkat 2 di koma, X pangkat 1, 1. Ini dia yang pertama. X pangkat 2, lalu 2 kurang 1, lalu 1 kurang 1, X pangkat 0, kan? Ini himpunan yang pertama. Untuk yang kedua, berarti himpunannya adalah E pangkat 1X, maka dia tetap E pangkat 1X. Ini ya. Lalu yang ketiga, perkalian. Nah, ini lihat. X pangkat N
E AX, X pangkat N kurang 1, E AX, dan seterusnya. Kalau dia X E pangkat X, berarti X pangkat 1 EX, X pangkat 0, X pangkat 0 itu 1 kan? 1 tidak ditulis, E pangkat X. Ini dia himpunannya. Kalau ini misalnya X pangkat 5, berarti nanti di sini X pangkat 5, E pangkat X pangkat 4, E pangkat X pangkat 3, E pangkat X sampai E pangkat X. Oke? Lalu yang keempat bagaimana? Nih yang keempat. Ini ya bentuknya. Maka X4-nya adalah E pangkat 3X. Karena A-nya 3, maka ini ya, A-nya 3, dia tetap ditulis. Nah, ini dia, kita perhatikan. Langkah 1 selesai. Kita punya 4 himpunan. Langkah kedua, kita cek himpunan ini, apakah ada anggotanya yang menjadi anggota di himpunan yang lain. Nah, secara jelas kita lihat S2 ini menjadi bagian dari S3. Maka S2 ini bisa kita hapus. Ya, karena dia sudah ada di sini. Apakah ada lagi yang lain? Nah, tidak ya. Oke, berarti langkah 2, ini kita perhatikan untuk di langkah 2, maka ya kita dapat hapus tadi ya. Sudah Bapak sebutkan, kita dapat hapus S2 ini. Lalu untuk langkah 3, kita ingat kembali solusi komplementernya. Sorry, ini ada typo. Kita ingat kembali solusi komplementernya atau Y homogennya. Mana Y homogen? Ini dia tadi. Kira-kira S1, S3, dan S4 yang tersisa ini, apakah ada anggotanya di dalam ini yang juga menjadi anggota yang juga menjadi bagian dari Y homogen? Ya, ada. E pangkat X ya. Ini S3. Maka S1 tetap, S4 tetap, S2 dihilangkan, S3 perlu kita revisi. Kita perhatikan bahwa S3 mengandung E pangkat X yang juga terdapat di dalam Y homogen. Sehingga kita perlu memodifikasi S3 tersebut dengan cara mengalihkan setiap anggotanya dengan X. Kita peroleh X kuadrat E pangkat X, ini dia, karena dikali X, lalu yang ini juga dikali X. X E pangkat X. Selesai langkah 3, kita masuk ke langkah 4. Langkah 4, sebentar. Kita masuk ke langkah 4, sehingga yang tersisa di langkah 4 adalah S1 yang tetap, S4 yang tetap, dan S3 yang revisi tadi. Lalu kita bentuk sebuah kombinasi linear dari semua anggota elemen-elemen ini. Sehingga kita peroleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah DE pangkat 3X ditambah EX pangkat 2 kali E pangkat X ditambah Fx kali E pangkat X. Jadi semua anggotanya itu diberi koefisien di depan ini ya. Lalu langkah 5 adalah kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya. Ini kalkulus ini. Turunan ini apa? 2AX. Turunan ini B. Turunan ini 1. Tidak, bukan 1 ya, 0 ya. Lalu turunan ini apa? 3DE pangkat 3X. Turunan ini apa? Nah, ini perkalian dua buah fungsi, tolong ingat ini. Ini kan E pangkat X kuadrat dikali E pangkat X, maka UV ini. Ini hasilnya. Untuk yang ini juga perkalian dua buah fungsi, maka hasilnya adalah ini. Ini tidak Bapak jelaskan, ini turunan di kalkulus ya. Lalu yang ini kita turunkan sekali lagi untuk mencari Y double aksennya. Ini turunannya ini turunannya 0, ini turunannya ini, yang ini. Nah, ini ada langkah yang hilang di sini nanti. Ini kan ada hasilnya, dicari dulu pakai UV ya. Ini juga, ini juga, ini juga. Enggak, ini langsung saja nanti. Lalu semuanya itu dikelompokkan, dikumpulkan sehingga hasilnya seperti ini. Ini ada satu langkah yang hilang di sini, satu baris. Tidak Bapak detailkan, cari sendiri. Ini turunannya apa ini? Lalu ditambah dengan turunan ini, ditambah dengan turunan ini, ditambah dengan ini, dikelompokkan, hasilnya adalah dari sini ke sini. Nah, silakan dicari ya.
Lalu YP aksen, dan YP double aksen ini kita substitusikan ke PD awal. Langkah 5. Ini PD kita, ganti ini dengan yang sudah kita turunkan tadi, ini juga, sehingga diperoleh. Nah, di sini perlu kehati-hatian, ketelitiannya, karena salah langkah hancurlah dia ya. Y double aksen kita dapatkan ini dia, dikurang 3Y aksen, dikurang 3 YP aksen, sampai sini, ditambah 2YP sampai sini. Sama dengan 2X kuadrat, tambah EX, tambah 2X, EX ya, tambah 4E pangkat 3X. Kita kelompokkan ini, kita olah ini hati-hati, sehingga dia terkelompok menjadi seperti ini. 2A kurang 3B tambah 2C tambah 2B kurang 6A X tambah ini, dan seterusnya sama dengan ini. Lalu kita lihat satu persatu. Ini tadi ya. Lalu kita peroleh ini sama dengan 0, kan tidak ada di sini kan. Lalu yang ini, yang pakai X ini, karena tidak ada juga dia, maka sama dengan 0 juga. 2B kurang 6A sama dengan 0. Lalu 2A X kuadrat. Nah, ini ada X kuadrat di sini. Maka 2A itu sama dengan 2. Ini dia. Lalu 2D E pangkat 3X. Ini dia. Sama dengan 4. Berarti 2D sama dengan 4. Ini min 2E bagaimana? Apakah ada ini? Ada ya. Ini dia. Maka min 2E sama dengan 2. Yang ini bagaimana? EX ada ini. Maka 2E kurang F itu sama dengan 1. Dari semua persamaan ini kita bisa menentukan nilai A, B, C, D, E, dan F. Nggak percaya, carilah. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 7/2, D-nya 2, E-nya min 1, F-nya min 3. Semua ini kita substitusikan ke dalam YP. Hasil dari langkah 4. YP kita adalah ini. Dari langkah 4, kita masukkan A, B, C, D, F-nya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Ingat, solusi umum dari PD pada contoh kita ini adalah solusi homogen ditambah solusi partikulirnya. Maka YH ditambah YP. YH-nya tadi adalah C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X. YP-nya ini. Kita salin. Inilah dia solusi umum dari PD di soal yang di contoh 2 ini. Harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Demikian materi kita dengan metode koefisien tak tentu. Selamat belajar dan juga menyelesaikan tugas yang seperti biasa kita lakukan. Jika ada yang tertarik untuk membuatnya melalui video, itu akan lebih bagus dan membantu temannya. Ada 3 soal yang masih diselesaikan. 2 buah itu seperti contoh kita tadi. Sedangkan yang nomor 3 ini masalah nilai awal. Oke, selamat belajar. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari video Bapak ini, tidak masalah. Silahkan dikabarkan, ada yang salah hitung, ada yang salah tulis misalnya. Bukan tipe ya, tapi salah tulis di perhitungannya mungkin. Silahkan dikabarkan kepada Bapak melalui komunikasi kita yang di grup ataupun juga di komen. Sehingga bisa diperbaiki. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.